Dengan segala kerendahan hati, kami memohon ke hadapan Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan channel ini agar dapat mendengarkan firman Tuhan, berakar, bertumbuh, dan berbuah bersama-sama demi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya dengan bantuan Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, channel ini dapat memberkati banyak orang, memberkati gereja secara khususnya. Terima kasih. Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada. Terpujilah nama Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan hari ini kepada kita sekaliannya. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, Sabtu 16 Oktober 2021, tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal ketiga ayat 9. Demikian firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Salomo memulai masa pemerintahannya dengan iman dan kasih kepada Allah. Ia berdoa memohon hikmat dan hati yang paham. Allah berkenan dengan permohonan ini, serta mengabulkan doanya. Akan tetapi karunia hikmat dari Allah tidak menjamin bahwa Salomo akan senantiasa bertekun dalam kesalehan. Karena alasan ini, Allah menekankan bahwa Dia akan memperpanjang umur Salomo jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan. 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Ketidaksetiaan Salomo di kemudian hari mencegah realisasi sepenuhnya kehendak Allah bagi hidupnya. Hikmat praktis dimimpikan Salomo, dirindukan Salomo dalam doa pribadinya. Dia meminta hal tersebut bukan untuk kepentingan pribadinya sendiri, untuk kelakuannya sendiri, tetapi guna untuk pertimbangan yang lebih besar, cukup penting dalam masa pemerintahannya, yaitu kepada rakyatnya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, yaitu sebuah hati yang siap untuk menaati apa yang Engkau kehendaki, yang Allah kehendaki, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Di sini kata yang baik dan yang jahat memiliki muatan hukum. Bahwa tekanan dari permohonan Salomo ialah agar dia dapat mengadili perkara orang Israel dengan adil dan benar, karena petunjuk hikmat yang daripada Allah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan,
Seberapa sering kita memohon petunjuk dari Allah untuk setiap keputusan-keputusan, rencana-rencana yang akan kita jalani di tengah-tengah kehidupan kita. Atau seberapa sering kita bergantung dan bermohon kepada Allah untuk dibimbing mengambil keputusan yang besar, yang berdampak bagi banyak orang di tengah kehidupan kita. Pelajaran berharga dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, tetaplah bergantung sepenuhnya atas bimbingan dan penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Yang kedua, kita tidak pernah berpikiran hanya untuk kepentingan, keuntungan diri sendiri, tapi kita harus memikirkan kepentingan dan kebaikan orang-orang banyak di sekeliling kita. Setiap keputusan tindakan yang kita lakukan memberkati semua orang yang ada di tengah-tengah lingkungan kehidupan dan pekerjaan kita. Pelajaran yang ketiga dari firman Tuhan ini ialah kita harus tahu skala prioritas tertinggi dari apa yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Apapun tugas, tanggung jawab, pekerjaan kita, maka kita harus meminta petunjuk, arahan dari Tuhan. Karena kita tahu apa yang kita minta kepada Tuhan adalah sebuah kebutuhan yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar keinginan-keinginan manusiawi semata, tapi kebutuhan yang sangat-sangat penting untuk kita miliki. Biarlah kita juga mengingat pesan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tahu memutuskan mana yang berkenan kepada Allah dan yang semakin sempurna di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus memberkati semua kehidupan yang kita jalani hari ini. Sampai berjumpa.